Pemirsa Showbiz, kali ini di segmen ini saya akan membawakan sesuatu yang keren. Jadi mereka ini ya selain filmnya emang udah keren nih tayang di bioskop, tapi ternyata sebelum itu juga sudah meraih banyak sekali prestasi tingkat internasional di Busan International Film Festival 2025. Penghargaan pun banyak, jadi nggak cuma satu, tapi 4. Ini borong semua, agak rakus ya film yang satu ini ya. Langsung aja kalau gitu, film sekeren ini pasti orang-orang yang main dan juga di belakangnya itu juga keren. Saya akan perkenalkan satu-satu di sini. Semua udah pada tahu lah. Ada Reza Rahadian di sini. Halo Mas Reza. You doing good? I'm good, thank you so much. Selalu good ya, apalagi lagi tayang di bioskop. Ada juga Kak Claresta. Halo Kak Claresta. Halo. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Reza Candika. Halo Kak Hai. Reza Candika. Aku di sini mau audisi ya. Oh, Jadi audisi apa tuh podcaster ya? juga di Metro TV. Jangan dong. Jangan dong. Oh, nggak boleh. Jangan. Masa kita tukeran tempat duduk. Siapa tahu lagi butuh tandeman. Bercanda ya Pak Bos ya. Iya, diseriusin. Takut banget nih. Nanti kan. ya video audisi aku taruh di Nah HRD itu ya. dia kan, secara indeks ekonomi ya. Takut banget ya. Aduh itu relate banget lagi sama Pangku. Nah itu dia. Ya. Nah itu dia, makanya kita mau ngomong ini kan film ini udah dapat penghargaan baik banget. Judulnya Pangku, dan waktu itu kan kita pernah ngobrol bareng ya Di Carpool, karena saya di Carpool. betul. Nah sekarang dapat prestasinya tuh apa aja sih? 4 yang didapatin di Busan kemarin tuh? Kalau namanya salah satunya Vipreci Award gitu ya. Jadi Vipreci itu adalah seperti asosiasi para kritikus film. Itu biasanya award yang diberikan hampir di beberapa festival. Jadi kayak Venice punya Vipreci Award-nya, kemudian ada festival yang lain juga punya. Jadi itu kayak award yang diberikan oleh kelompok kritik film. Jadi cukup prestisius dan penting sebagai penghargaan itu gitu. Kemudian ada KB Vision, itu Audience Award. Jadi mereka punya ballot system untuk vote film-film yang mereka rasa ini film favorit kita di section ini di Busan gitu. Nah kami juga mendapatkan itu. Salah satunya lagi ada Bishak International Film Festival. Jadi itu ada International Film Festival yang contribute di Busan untuk memberikan award pada film yang mereka pilih. Nah, Pangku mendapatkan itu juga, namanya Central Asia Awards. Wow, jadi penghargaannya bukan kaleng-kaleng ini ya. 4 lagi. Terakhir adalah Face of the Future. Ini sebenarnya recognition kepada filmmakernya, directornya lah gitu, sebagai Face of the Future. Namanya Face of the Future Awards. Ya. Gitu. Jadi Dan dari Sartika berbagai sisi ya. Dapat Asia apa? dia Asian Rising Award. Star, Rising Star Awards dari Marie Claire Award. Apa namanya? Ya itu yang dia Asia Stars ya. Awards. Asia Stars Award namanya. Ya. Itu masih part of Busan International Film Festival. Masih dalam rangkaian yang sama. Oke. Nah ini Kak Reza kan jadi sutradaranya di sini. Tapi sebelum ngomongin soal sutradaranya, saya mau ke Kak Clarestanya dulu deh. As a orang yang ada di main character-nya gitu ya kan, terus dapat penghargaan di Busana, yes. Tapi kemudian aku karena belum ketemu nih sama Kak Claresta, jadi di sini memerankan sosok ini tuh kayak gimana kesan-kesannya, terus kemudian ternyata peran dimainkan sukses, filmnya juga sukses di festival internasional. So apa kesannya Kak? Sebenarnya dari awal aku ditawarin, aku udah tahu ini tidak akan menjadi project yang mudah, baik dari karakternya sendiri maupun project secara keseluruhan. Karena satu, memang dari background karakter yang disampaikan, Sartika ini memiliki background karakter yang kompleks sekali, dan apa yang dialami juga sangat kompleks. Ditambah di film ini adalah film pertamaku leading dan juga film drama pertama aku. Ditambah co-actornya senior semua, ada Ibu Christine, Mas Fedi dan semua, dan ini adalah film pertama Kak Reza sebagai director. Nah itu dia. Yang aku tahu banget pasti Kak Reza, aku tahu Kak Reza adalah seorang yang selalu memberikan 100%. Apalagi ini adalah sebagai debutnya dia sebagai director, bukan 100 lagi tapi 1000 bahkan lebih. Iya. Tapi setelah dijalani aku sangat bersyukur karena banyak banget yang aku dapetin dari project ini. Iya. Jadi ini all out banget ya, galak gak sih kalau lagi di set? Jujur-jujuran aja. Jujur. Iya ya. Jujur iya. Iya. Agak takut Jujur gitu. iya. Iya. Lumayan militer ya. Ya, tapi worth it lah dengan penghargaan Iya, dan tapi yang udah justru didapet maksudnya sih. dengan Kak Reza yang sangat tegas dan galak ini, aku tahu karena Kak Reza sangat care dengan projectnya, dengan persinnya, per karakternya juga, dan Kak Reza tahu apa yang Kak Reza mau. Ya. Dan Kak Reza bisa mendirect bukan hanya
the whole filmnya, bukan cuma the whole scene, tapi per karakter tuh Kak Reza detail sekali. Betul. Dan karakter Sartika ini kan ya as a woman kamu kan harus ada, namanya juga film pangku. Ya. Ada adegan kamu harus dipangku gitu. Sempat ada kayak ngerasa aduh risih atau gimana gitu, ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Itu pasti. Dan juga karakter Sartika ini sangat kompleks, apa yang dialami sangat bisa dibilang Kak Reza tidak pernah mengalami yang Sartika alami ini gitu. Tapi Kak Reza memperbolehkan aku untuk ikut reki, jadi aku bisa ngobrol langsung dengan orang-orang di Pantura, jadi lebih tahu perspektif mereka seperti apa. Dan memang adegan-adegan seperti di Pangku dan lain-lain, Kak Reza make sure Kak Reza kamu nyaman gak jika aktornya ini. Gitu. Dan makanya itu masih ada ya fenomenanya kayak gitu ya sampai sekarang ya? Masih ada masih, gitu ya? masih. Jadi kami kan syuting di real location ya, bukan build set. Jadi ya di existing lokasi yang ada, bertemu dengan mereka-mereka yang bekerja secara langsung, dan kehidupan secara geografis di film ini itu ada di dalam lingkungan yang kurang lebih berdekatan. So it's real, tempat tinggalnya Sartika, kemudian wilayah dia bekerja, itu ada di wilayah geografis yang sama. Itu ada di sekitar itu. Itu yang membuat kenapa saya lumayan nggak mau terlalu takut sebenarnya untuk mengambil keputusan nanti sini ini kayaknya bisa diambil di Jakarta atau misalnya bisa diambil di titik yang lain, karena it's a first film. Saya butuh ruang-ruang geografis yang realistik, yang tidak kemudian saya juga takut mengarang terlalu jauh dan akhirnya ini nggak nyambung, ini set kita tahu persis ini bukan di wilayah itu misalnya gitu. Jadi keputusan-keputusan mengambil ruang-ruang tersebut adalah keputusan-keputusan yang sudah kami pikirkan bersama dengan tim yang mengerjakan film ini. Ya, jadi biar makin real, makin dekat juga dengan fenomena sosial yang ada nyata gitu ya. Sekarang dari cast Sartika ke cast berikutnya. Halo Kak Reza. Halo. Halo teman-teman. Yang ditumpuin sama Reza Rahadian. Halo, apa kabarnya? Sehat? Semangat sekali ya. Iya. Lesu semuanya. Semangat dong. Biar lebih semangat lagi. Sebelum ngomongin cast-nya itu, kemarin viral kan foto yang di memangku seorang Reza Radian gitu ya. Iya. Iya, itu buat apa sih? Iya. Itu beneran tuh ya, bukan edit-editan AI itu enggak. Nah, jadi ya, emang ada orang waktu itu nanya kayak, "Kak, promnya apa?" gitu kan, karena suka kayak dipikirnya AI gitu. Iya kan? Terus ya gue bilang aja Reza Pangku Reza Organik alias kita tuh waktu itu lagi reading. Terus gue kan emang suka iseng aja gitu ya. Terus kayak kan nama film lu Pangku, jadi lu gue Pangku, tapi Pangkunya di sini gitu. Udah mulai ini aja, udah iseng aja. Sebenarnya itu tuh iseng. Lagi santai, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya reading yang dibilang orang-orang gila pasti readingnya kaku banget gini-gini. Enggak kok. Gak ada orang sampai udah sini gue berdiriin, dan kita bisa lihat ya di sana pegangan Reza bener-bener kayak dia takut meregang nyawa ya. Dia tinggi banget kan. Kalau dia berdiri tiba-tiba dia berdiri. Benar. Nah, jadi ketika tahu bahwa Pangku bawa 4 piala dari Busan, gue pengen ngepost. Nah, kan ini karena syuting udah lama, gue buka-buka folder handphone gitu kan. Yang mana ya yang gue jadiin posting di postingan awalnya. Ya ini dia lah, memangku penghargaan padahal filmnya belum tayang gitu. Tapi sudah memangku penghargaan yang internasional. Tepuk tangan dong semua yang ada di sini ya. Gokil. Tapi peran lo tuh di Pangku tuh apa dan apa nih impresi lo soal peran lo ini di film ini? Jadi aku di sini audisi biskuit ya. Nggak karena orang selalu berpikirnya, wah nanti ini pasti Reza akan ada hahe-nya nih di sini. Sebenarnya justru peran yang ditawarkan adalah peran yang orang mungkin nggak nyangka, Reza lu tuh bisa ya jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi sangat kontradiktif banget sama brandingan gue di mata manusia gitu. Yang membuat gue satu merasa terhormat ya, berada di antara para pemain film yang emang pekerjaan utamanya tuh pemain film gitu. Kedua, jadi challenge baru aja sih, apakah gue bisa mendeliver peran yang diinginkan oleh Reza gitu. Sehingga sangat apa ya, ketika udah kelar tuh ada bluesnya juga kayak, udah kelar ya.
aduh gitu. Karena prosesnya tuh seru banget. Iya, dan bahkan perannya tuh sangat yang dibilang tadi ya. Iya. You made it, lo berhasil keluar dari stigma orang tentang lo gitu ya. Jadi ini nggak bakal lucu-lucuan gitu di film itu. Tadi gue bilang tonton saja. Penasaran 6 November 2025. Dia nama perannya Reza Gondrong. Namanya Gondrong. Nama karakternya. Siapa itu Gondrong? Ya teman-teman harus lihat. It would be a surprise element lah buat teman-teman semua. Banyak unexpected gitu ya. Tadi kalau kita ngeliat teaser kan juga ada Bu Christine Hakim juga ada main di situ dengan totalitasnya. Siapa yang nggak tahu Christine Hakim ya. Terus when she find out kalau ini dapat penghargaan kayak gini, apa reaksi orang-orang yang ada di sekitar kayak misalnya Bu Christine Hakim, orang-orang semuanya itu kayak gimana tuh Kak? Mungkin kalau yang lain, kalau yang terlibat secara langsung tentu bersyukur dan memberikan optimisme pada perjalanan film ini. Tapi yang saya suka adalah ketika ibu saya bilang, selamat, mama bangga, tapi ini boleh kamu rayakan, boleh dinikmati, jangan lama-lama. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena euforia itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi we don't need to stay too long for that. Gitu. Karena waktunya berjalan, perjalanan Pangku adalah perjalanan menemukan penontonnya. Pada akhirnya saya juga sangat berharap karena ini sudah tayang, let's say, mudah-mudahan bisa dinikmati sebanyak-banyaknya orang gitu. Karena tentu penghargaan adalah sebuah momen di mana kami sangat mengapresiasi, diberikan apresiasi tersebut. Tapi don't get too long in that bubble gitu. Soalnya biar karya-karya lainnya biar bisa diproduksi lagi gitu ya. Sama mungkin lebih ke keep it grounded aja sih. Jangan sampai ini jadikan semangat boleh, tapi jangan terlalu over glorifying juga gitu. Tapi kan ini memang kalau ngomongin soal karena menyinggung soal ibu, saya jadi keingetan nih Kak Reza karena kan memang terinspirasinya juga untuk mama juga ya. Iya. Ini kan salah satu bentuk surat cinta yang kami buat untuk sebenarnya mungkin bisa menjadi untuk ibu-ibu kami semua yang terlibat di film ini gitu ya. Tapi secara khusus tentu saya membuat ini untuk sebagai bentuk surat cinta atas pengorbanan dan perjalanan hidup ibu saya sebagai anak yang tumbuh besar dibesarkan oleh orang tua tunggal gitu, single mother gitu. So it's my love letter, surat cinta yang mudah-mudahan bisa sampai kepada para perempuan-perempuan di luar sana yang harus juggling antara menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang pekerja dan mengerjakan dua-duanya. Ibu rumah tangga iya, mengurus anak iya, tapi bekerja juga iya, itu kan pekerjaan yang luar biasa berat. Terus ketika ibu udah nonton, udah lihat karyanya, ini ngomong apa? Selamat dan I truly touched by the film. Mudah-mudahan nggak bias karena anak yang buat ya. Iya. Tapi semoga emang benar-benar kayak kerasa gitu nyampe. Mudah-mudahan begitu. Iya. Ini kita bukan mau bermelo-melo sendu-sendu, kita ceria lagi, boleh tepuk tangan ya. Kalau gitu rekan-rekan ya. Oke, kalau gitu saja kita kuis. Oke teman-teman, kita akan bagi warisan Jason ya. Bagi kesempatan untuk dipangku oleh Kak Reza Chandika. Tapi kalau misalnya aku suruh pangku gitu, kuat nggak ya? Udah pada makan siang kan? Udah ya. Nanti ya di terakhir boleh ya. Di pangku ya, di adegan itu di yang saya mangku boleh nggak? Boleh nggak tuh Kak Reza? Bayar tapi kan? Tukeran. Kak Reza. Bayar tapi kan. Tapi bayar. Tetap ada bayaran. Konsepnya kayak mainan time zone aja. Iya, takut banget kalau udah ngomongin bayaran. Tapi tukeran kan? Tuker iya. Kak Reza yang di sini Kak. Kak Reza Chandika. Nah, ntar lagi juga ada tong setan nih di sini. Maksudnya kita buatnya kayak suasana pasar kaget. Semuanya tuh bisa gitu ya dilucu-lucuin sama mereka. Apa sih lukanya lucu banget. Aduh, ya Allah. Bos-bos, maafin ya bos-bos ya. So funny. Aduh, ya Allah. Ini balik lagi nih ke kalian nih. Balik lagi ke film dan juga perannya. Balik lagi ke Claresta. Ngomongin ini ternyata as your debut as a drama kan. Di genre drama terus langsung dapat penghargaan kayak gini. Penilaiannya itu apa sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan penghargaan yang kamu dapat itu? Jujur aku nggak tahu kalau penilaian, tanyain sama jurinya. Enggak, maksudnya biasanya gitu. Apa sih yang mereka cari kalau itu dari apa penilaiannya aku nggak tahu, tapi yang aku tahu adalah kenapa bisa mendapatkan itu semua ya karena kita kerja sama semua tim cast Pangku. Aku bantu nambahin kali ya. Penghargaan itu karena aku ada di tahun sebelumnya. Jadi penghargaan Rising Star Awards itu sebenarnya adalah penghargaan yang diberikan untuk selain wajah baru,
atas sebuah performa yang muncul di dalam film-film yang diputar di Busan secara spesifik. Jadi kemudian ketika itu menarik perhatian karena juri-juri yang terlibat juga sebagian terlibat dalam penjurian di festivalnya, sehingga ketika mereka menentukan Claresta menjadi mendapatkan Rising Star Award itu atas kerja kerasnya dan penampilannya di sebuah film, karyanya intinya yang memantik dan menarik perhatian mereka gitu, bahwa we have hope in this actress gitu. She's a very talented person. Let's give her a recognition gitu kira-kira. Ya. Dan sayangnya kan berarti bukan cuma dari Indonesia aja kan. Kalau gitu kan. Ya semua kan. Maksudnya dari berbagai macam states. Gitu. It's a pride moment kan artinya untuk aktor-aktor Indonesia gitu ya. Sebenarnya paling bangga direkturnya sih. Itu dia tuh. Iya, mau ngomong apa kira-kira? Kenapa direkturnya bangga? Karena itu kayak sebagai kakak. Sebagai kakak, saya merasa kayak ini ada kayak atau bapak gitu ke anak yang wah anak gua nih menang gitu. Ya. Bangganya tuh kayak gitu. Ya, jadi lebih nyaman jadi sutradara apa jadi aktor nih ke depannya? Jadi diri sendiri sih ya. Itu mah pasti. Itu mah pasti. Ya kan kayak lo aja kan bisa keluar dari comfort zone lo kan. Nah, makanya sekarang gua tanya nih sama Reza. Nyaman lagi jadi director? Nyaman. Nyaman. Jadi keluar dari tapi kan beruntung sebagai director ada di industri yang memungkinkan aku juggling di antara keduanya. Gitu. Jadi nggak harus milih gitu. Oke. Kan bisa lagi direct terus main sambil-sambil lah gitu. Iya. Syukur-syukur dapat penghargaan aktornya dapat penghargaan direkturnya gitu juga ya. Agak rakus ya. Oke, tapi masing-masing deh terakhir mungkin dari Reza dulu. Reza, ini kita udahan. Ya Allah, pengen berapa jam? Mas? Sini sejam loh. Iya. Iya benar. Kita bikin program aja gimana? Iya makanya kan gue mau kasih audisi gue. Ya Allah, jangan kan gue bilang indis ekonomi ntar gue kesaing. Jangan deh. Tinggal dibagi dua invoice-nya. Ya Allah, jadi manajemen talent nih. Tapi lo pesan lo orang yang aktor yang berhasil keluar dari zona nyaman lo. Cuy, aktor yang berhasil keluar dari zona nyaman. Ini aja gue kayak pemenang kuis di sini. Ya maksud gue kan, lo kan ini kan keluar dari stigma orang kalau gitu ya kan. Nah, kira-kira pesannya nih buat orang yang kira-kira nonton film itu, mereka tuh bisa dapetin apa ketika nonton lo pada tuh main di film ini? Seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin kalau ada yang nanya, jadi kalau nggak ada yang nanya pun gue juga suka ngaca gitu kayak di film ini gitu. Tapi beneran deh di film ini yang Reza dan Clares suka kasih tahu ke kita bahwa untuk memiliki pilihan itu kan privilege ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti nonton gitu dan merasa gila ini gue banget, semoga apapun yang lagi dirasain yang sebenarnya rasanya tuh kurang enak, nggak ngalangin lo untuk tetap jadi orang baik. Kalau gue itu sih. Film ini ngajarin kita dalam kondisi apapun lo tetap pilih kebaikan gitu. Bukan terus jadi bitter dan karena hidup aku udah hancur, kita hancurin lagi gitu. Versi podcaster ya. Mungkin nanti kalau Reza sama Clares pas ngomong semua kayak iya lagi gitu. Dan kalau gue udah versi gangnya gitu deh. Menurut gue. Itulah ya pesannya lah ya dari seorang Reza Candika. Kalau dari Claresta apa nih? Orang kalau nonton ini apa gue bisa dapat apa sih sebenarnya gitu? Kalau dari filmnya ini kan as simple as perjuangan untuk tetap hidup. Dan memang spesifik cerita Pangku ini di area marginal. Tapi ternyata ketika ditonton bukan cuma di Indonesia, ketika di Korea pun relate ke orang-orang. Karena sebenarnya semua orang di hidup ini punya struggle-nya masing-masing dan punya perjuangannya masing-masing. Jadi aku sih berharap ketika orang menonton film Pangku ini bisa merasakan ya cerita ini tentang kita sebenarnya. Dalam bentuknya masing-masing. Karena kita nggak pernah tahu struggle-nya Claresta apa, Reza apa, dan semua orang di sini apa. Karena kita punya perjuangan masing-masing, walaupun kita nggak perlu ngasih tahu juga. Yang penting we keep going. Nggak usah untuk besok, hari ini aja. Iya. Reflection ya. Kalau Reza as a director apapun pilihannya. Mungkin bahwa in this economy, film ini adalah film yang mudah-mudahan bisa membuat orang banyak relate sama filmnya karena
secara konteks tahun, kondisi ekonomi dalam film ini dan lain-lain yang menjadi latar belakang itu pretty much not completely the same ya, tapi resonate rasa itu, dan bahwa pada akhirnya setiap perjuangan itu punya nilai kok, even untuk bertahan hidup itu layak untuk diapresiasi. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat mereka. Wah, ini makanya yang belum nonton film Pangku ini harus segera datang ke bioskop. Ini bisa ditonton siapa aja ya berarti ya? Iya, bisa. Rekomendasinya buat siapa aja? Iya, Ya, bisa. segala umur kan, bisa kan? Iya, nggak anak-anak aja sih. Iya, di atas 12, di atas berapa sih kalau di bioskop tuh? Bioskop 17 ya? Ya 17 lah. Di atas 17 tahun itu udah bisa langsung nonton. Jadi ajak nih keluarganya buat nonton ke bioskop, nonton film Pangku. Sekarang untuk menutup segmen ini kita mau Games. ada random question. Tahu aja. Gue udah tahu banget nih. Kalau ke antara games, kuis. Random aja. Satu-satu dari Reza Candika. Memangku apa dipangku? Memangku lah, gue mah tahu diri, coy. Kalau gue minta dipangku kayak Memangku ya. daripada retak kan tulang orang. Iya, ini definisi memangku beneran berarti ya. Kan banyak orang ada memangku kepentingan gitu-gitu loh. Nah, ya, gitu kan? loh. Bagian itu harus Memangku dijauhi. kepentingan tapi tidak bisa memberikan yang terbaik juga ada. Saya pamit undur diri. Tuh, dia yang buat abis itu dia buang Gua bail out body, ya. dia buang body. Saya undur diri kayak jangan sampai gue kayak well showbizer dan Showbizer. gue ambil program lu. Ada tuh Tiba-tiba showbizer tuh. pulang. Si ada tuh showbizer bikin baru. Tapi memangku ya berarti ya. Memangku aja. Memangku tanggung jawab ya kan? Iya benar dah. Benar kan? Iya dong. Benar. Kalau Clarissa memangku dipangku. Memangku. Memangku. Iya. Alasannya Karena ketika kita memangku, kita yang in charge untuk bertanggung jawab atas apa yang dipangku. sama value-nya responsibility, tanggung jawab. Kak Reza, memangku dipangku. Aduh, gue mau kenapa ya? Kenapa pakai mikir ini Kak Reza? Memangku lah. Memangku ya? Karena dalam film ini sebenarnya kata pangku itu artinya multitafsir. Ada memangku yang tadi kepentingan, ada yang dipangku, ada yang sengaja memantu untuk mematikan orang lain. Gitu. Apakah akan kita lanjutkan perbincangan ini? Saya rasa kita move ke pertanyaan berikutnya ya. Ih parah nggak direspon. Ih parah. Ih kena air check loh. Ini kondusif. Ini kan situasi lagi kondusif ya. Kita tetap jaga kondisivitas kan. Ya betul. Kan ini kan film. Iya film kan. Iya. Bapak nadanya kok udah tinggi pak? Enggak. Ini film kan. Ini yang ada di film maksudnya. Gitu loh. Film ini film. Iya. Jangan salah tafsir ya. Oke, kita jangan di pertanyaan pinggir berikutnya. jurang. Takut nanti sosmed suka dipotong-potong. Oh iya benar. Iya. Iya. Keluar Betawinya. Iya. Bos, kalau weekdays siaran berita nih bos, jangan bos. Bos. Iya, benar. Iya. Reza Candika. Ya, pilih filmnya laku di dalam negeri tapi nggak dapat penghargaan internasional, atau dapat penghargaan internasional tapi filmnya nggak laku. Nanya ke gue. Iya. Ya gimana? Lu kan part of the cast gitu loh. Oh, laku deh. Laku di dalam negeri. Laku dalam Tapi negeri. nggak dapat penghargaan internasional. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena berarti cuan. menurut gue Gitu. karya sebagus ini, ya diapresiasinya sama negara sendiri lah. Lah iyalah. Enggak ini kita kan memang terpapar dengan budaya barat. Karena lelaki budaya barat. Oh, barat. Iya, itu budaya barat. Oke. Budaya barat enggak? Maksudnya kita kan terpapar dengan budaya internasional terus kan. Yeah, of course. Nah, gue liat udah mulai nggak kalu nih mulutnya. Nah, jadi kenapa enggak kita ngelihat apa yang ada di dalam diri, di dalam negara kita sendiri dan appreciate itu. Jadi ya kalau gue sih ya warganya sendiri harus aware punya film bagus dan diboyong yang lain untuk ayo kita nonton gitu. Jangan yang menurut gue jangan karya yang
cuman viral-viralan doang yang akhirnya jadi besar. Oh, iya. Karya yang bagus boleh dong gitu. Boleh Dilirik dong dan dikasih diapresiasi kesempatannya. gitu ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Oh, kelahiran 2010 nih. Kelahiran 2010. Tahu kan? Kalau Soalnya Claresta. kadang-kadang kita kan udah punya banyak pelajaran yang berprestasi di internasional, tiba-tiba di negara sendiri nggak terlalu nggak tahu. dilirik. Oh, ada ya, ada. Oh, ada. Mungkin. News anchor. Saya nggak tahu isu yang itu soalnya. gitu belum sih. nyampe. Nggak tahu, belum nyampe. Kayaknya itu informasinya Kayaknya pada rekaman redaksi. lo yang Kamis lalu. Ya nggak ada, jangan ngarang, nggak ada tuh tim redaksi gue bikin begituan, nggak ada. Suka banget ya. Di sini ada. Belok-belokin karir orang. Nah itu dia tuh, itu dia. Aduh, weekday siaran berita. Balik lagi ke Claresta. Jadi pilih filmnya melesat di ajang internasional tapi dalam negeri nggak laku, atau sebaliknya? Aku sama dengan Kak Reza. Itu ya, Tapi lebih baik laku di dalam aku ya. sangat setuju dengan apa yang disampaikan sama Kak Reza. Dan aku mau menambahkan ketika kemarin filmnya diputar di Busan di Korea, ternyata film itu sangat relate untuk mereka juga. Dengan culture-nya dan karakter-karakter yang ada di filmnya. Dan aku berharap untuk orang yang tidak tinggal di Indonesia aja bisa relate. Apalagi ketika ini ditonton oleh orang dari Indonesia sendiri. Amin, semoga film ini bisa berbicara untuk setiap yang menonton. Wah, Kak, dia adalah aku. Ya, relatable-nya itu loh ya, kedekatannya. Nah, kalau Kak Reza gimana Tentu jadinya? harapannya ditonton di negeri sendiri sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Iya, karena biar bagaimanapun kami yang membuat film ini kan tentu tidak membuat filmnya untuk diri sendiri, tapi untuk penonton bisa menikmati film ini. Jadi pada akhirnya untuk bisa membuat film lagi, ya film ini semoga ditonton sama teman-teman semua. Amin. Semoga ya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia menonton film Pangku. Inilah karya anak bangsa, karya sineas Indonesia kebanggaan yang sudah mendunia. Jadi semoga kita harus apresiasi. Jadi kita kasih tepuk tangan dong semuanya yang ada di sini. Jadi gimana situasi politik hari ini, Jason? Nah, jadi gini, aku dengar ada sebuah program. Oke, iya. Yang- Ini akan bahas di segmen berikutnya ya, Pemirsa Showbiz ya. Kalau begitu ya. Aduh, menegangkan sekali ya. Ini cicilan masih banyak soalnya ya. tapi Indonesia 2045 tuh gimana sih? Beautiful. Oh, beautiful. Kalau kita Ya. lihat trio kuek-kuek ya, Indonesia negeriku orangnya lucu-lucu liriknya. Bagaimana dari pandangan seorang news anchor? Banyak yang lucu-lucu kayak Reza Candika. Ini adalah podcaster yang sangat bisa membawa nama Indonesia, membawa kelucuan khas Indonesia ke luar negeri dan juga berproduksi internasional. Ayo, tangan ya. ketahuan gak dengerin. Ya, Lah, ya, orang ya, podcast ya, gue ya. orang bahasa Indonesia. Aduh. Orang Jepang bingung. Aduh. Ini ngeri ya. Kita akhiri saja perbincangannya ya. Karena Seru ya showbiz- kalau ngelihat host ada di TV, Ya. tapi juga kan memang karena mungkin ada partai di belakang gitu. Ya. Jadi maksudnya kan jadi seru gitu. Gini. Aduh. Ini kan showbiz tuh programnya panjang loh. Ya, Iyalah. kita pengen panjang loh. Maksudnya showbiz itu. Maksudnya showbiz, Oh, ini showbiz kan ya? sebuah event partai besar gitu. Iya. Maksudnya banyak orangnya gitu. Ini gue kasih tahu ya. Menurut lu Reza 20 tahun dia kerja di dunia apa? Showbiz. Showbiz. Yoi. Iya, berarti panjang kan? Iya, Ya, Di atas semua iyalah. dinamika naik Iya. up and down. Lo. Iya. Are you Iya, underestimate tapi us? yang kata P tadi nggak usah disebut lagi ya. Oh, iya. Pantai. Pantai. Iya. Ya, bener kita ke pantai aja abis ini ya. Pajak. Produser bantuin gue, lo jangan pada di situ. Gila kali ya. Mohon dipotong aja boleh kok. Mohon Tinggal dipotong. diedit ya. Maksudnya kapan lagi promo film jadi kayak Lenong Betawi gini Nggak kan? apa-apa. Iya seru. dong. Iya. Seru-seru tapi pas lo ngomong gue kayak pengen rrrr gitu dah gue semuanya ya. Oke, sekali lagi thank you Reza Candika, thank you Terima kasih, Claresta, Jason. thank you Reza Radian, tepuk tangan semuanya. Pokoknya kita tunggu semua orang nanti kasih testimoni soal pengalaman mereka nonton film Pangku dan Yes. semoga ini bisa menjadi sebuah realitas sosial di Indonesia yang bisa kita banggakan untuk Amin. perfilman Indonesia. Lu buat nobar kan? Hah? Lu buat nobar kan? Ya lu undang nggak? Undang dong. Undang ya bener ya. Katanya support film lokal. Support. Ya beli dong. Pak, ya Allah. Iya, bantuin Reza. Iya, nanti beli semua nih. Iya, udah. Ya. Ya, ntar ditunggu tekannya ya di Benar. Instagram ya. Tag ya, bener ya. Tanggal Tag 6 semua ya. November Ada ya. 20. 1, 2, 3, 4, 50 gue beli ntar. 20 kan kalau nontonnya yang Jakarta Pusat 75.000. Lumayan kan? Jaksel lah, Jaksel. Lumayan. Nanti kita nonton bareng semua, setuju ya? Let's go. Mantap.
Mantap kalau begitu. Informasi yang masih mantap-mantap lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Showbiz. Thank you. Thank you bro. Thank you Kak. Seru ya kalau kayak gini ya.